Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah karakter menarik dari 12 zodiak ya. Jadi saya membahas ini untuk edukasi kepada kamu tentang karakter-karakter zodiak ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan untuk mungkin kamu punya pasangan atau dirimu sendiri atau sahabatmu ya. Supaya jangan seusun terhadap karakter dia ataupun sikap dia, karena ini pembawaan dari lahir ya. Kira-kira apa ya keunggulan-keunggulan dari zodiak-zodiak ini ya, 12 zodiak nanti saya bahas ya, dan zodiakmu sendiri ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu ya. Kita lihat pesan semesta untuk kalian ya. Ini edukasi aja sih tentang kepribadian dari 12 zodiak ya. Oke. Kita lihat ada 8 of Swords. Maaf agak berisik ya. Anak saya lagi bermain, di luar juga lagi hujan ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Ada 8 of Swords, the Hierophant, Queen of Wands ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, zodiak itu yang paling utama itu adalah kejujuran ya. Yang dia betul-betul menjunjung tinggi kejujuran ya, semua sih. Tetapi yang paling jujur itu adalah Aries ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Aries ya, ini bisa untuk kamu entah dengan sahabatmu, entah dengan pimpinan ya, ataupun mungkin dengan pacar kamu sendiri, pasangan ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan bintang Aries, jangan sampai kamu menipunya, berbohong. Itu dia nggak akan mau. Kenapa? Karena dia menjunjung kejujuran ya. Kenapa? Dia jujur. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya pernah menyakiti Aries, itu pasti karena kamu ada yang kamu sembunyikan. Nah ini, jadi kalau kamu terkoneksi dengan bintang Aries, berusahalah untuk jujur. Kenapa? Karena dia orangnya jujur. Jadi dia juga ingin pasangannya atau orang yang terkoneksi dengan dia itu juga bisa jujur kepadanya. Ya, jadi Aries orang yang paling, atau bukan orang yang paling jujur juga, tapi zodiak yang paling jujur dan menjunjung kejujuran ya dari orang-orang terkasih atau orang-orang yang terkoneksi dengan dirinya. Kalau kamu menipu berarti nggak ada lampu kuning, nggak ada lampu hijau, pokoknya nggak ada dibilang oke, saya maafkan habis itu kembali, nggak. Jadi oke, saya maafkan ya sudah, bye gitu dia ya, karena ibaratkan kamu udah cacat, nggak bisa diberikan kesempatan lagi. Jadi hati-hati kalau kamu terkoneksi dengan Aries baru kamu nggak jujur ya. Betul tidak Aries? Ketik di kolom komentar ya kalau kamu mendengarnya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Four of Pentacles, ada Three of Cups, ada Three of Wands. Di sini zodiak yang tenang, pembawaannya tenang ya. Walaupun ada masalah dia tetap tenang. Ini dipegang oleh zodiak Taurus ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, kamu tuh akan serasa kayak kok hidup ini
aman-aman aja ya, padahal dia itu sebenarnya banyak masalah gitu ya. Jadi kalau kamu punya pasangan Taurus juga ya, walaupun mungkin dia bawaannya tenang ya, ataupun mungkin kamu merasa bahwa kok nih orangnya nggak kerja-kerja gitu ya, sebenarnya dia tuh orangnya dalam duduk diam tenang itu dia lagi berpikir gitu. Jangan kamu tambah ngomel lagi ya, itu tambah pusing nanti ya. Jadi dia juga ingin kalian itu tenang, jadi dia tenangkan diri dia supaya kamu juga tenang. Nah ini, jadi kalau kamu terkoneksi dengan Taurus, berarti kamu akan, ya pokoknya intinya dia akan agak sedikit dingin, tapi sebenarnya itu dia mau membuat kamu tuh tenang gitu, karena dia tuh pembawaannya nggak gerasa-gerusu ya, dia pembawaannya tenang juga ya, tetapi dia lagi berpikir. Bukan berarti dia malas, kan ada beberapa yang Kak Ica pasangan saya Taurus itu malas. No ya, dia lagi berpikir, tapi kelihatannya kayak cuman duduk diam di tempat, padahal dia lagi berpikir gitu ya. Jadi jangan zozon kepada pasangan Taurus gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi juga dengan Taurus, jangan kaget kalau dia agak sedikit dingin karena dia lagi berpikir. Dia nggak berpikir bagaimana, tapi mungkin cuman duduk-duduk sambil ngopi ya, itu dia lagi berpikir. Kalau kita lihat ini orang malas gitu, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Jadi pembawaan Taurus adalah pembawaan yang tenang gitu. Saking tenangnya kentara kayak dingin, kayak enggak peka gitu. Tapi sebenarnya dia orangnya welcome gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi Ten of Cups. Ada juga di sini Ace of Cups. Di sini ada Ace of Swords. Wow. Kita lihat ya. Oke, di sini bintang yang sangat ceria. Wah, yang ceria di sini dipegang oleh bintang Gemini. Jadi jangan kaget kalau kamu itu serasa happy terus dengan Gemini, entah dengan sahabat, dengan pasangan ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan sahabat ya, wah ada aja ceritanya ya. Mulutnya nggak bisa diam, nggak bisa tenang, kayak pecicilan. Jadi kamu jangan berpikir bahwa ini orang kayak ganjen ya, enggak. Tapi itu kebawaan lahir gitu kan. Dia tuh supaya ceria, bukan petebar pesona, cakadidi, no ya. Tapi itu memang pembawaan ya. Dia orang ceria gitu. Jadi jangan berpikir ini orang ini genit, ganjen, atau nggak bisa tenang-tenang di tempat, nggak bisa diam-diam. Itu karakter dia itu adalah ceria gitu. Dia malah pusing kalau stres kalau duduk tenang diam di tempat. Walaupun memang dia bergerak aktif, tapi dia bisa konsentrasi, dia bisa pokoknya intinya dia harus happy. Ya, jadi kalau kamu terkoneksi dengan Gemini ya, bintang Gemini, ya hidupmu tuh penuh dengan warna. Walaupun mungkin kamu cuma diam, tapi kamu bisa terhibur oleh dirinya gitu ya. Kalau kamu punya pacar Gemini, ya jangan dimarahi gitu kan. Kamu nggak boleh ke sana, kamu nggak boleh ke sini, kamu nggak, itu nanti dia tertekan. Kalau kamu seandainya terkoneksi dengan pasangan Gemini, karena pembawaannya itu aktif gitu ya. Jadi kamu harus juga bisa mengedukasi dirimu bahwa pasangan saya tuh karakternya kayak gini, jangan saya membuat dirinya sama seperti diriku. Mungkin kamu orangnya pendiam, kamu mau bentuk pasanganmu diam, nggak bisa, nanti dia menderita gitu. Jadi kamu harus bisa mengerti akan dirinya gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, orangnya ceria, dia aktif, jadi support lah selama dia masih berbuat kebaikan. Oke ya, jadi seperti gitu ya. Gemini sangat-sangat super aktif, super ceria ya. Oke, berikutnya kita lihat The Hermit. Ada Page of Wands. Ada Knight of Pentacles. Di sini yang paling sensitif dipegang oleh bintang Cancer. Dia sangat sensitif ya. Jadi kalau kamu punya pasangan Cancer ya, jangan kaget kalau dia manja ya. Walaupun mungkin dia sangar di luar, tapi sebenarnya dia tuh penuh dengan rasa sepi, rasa ingin dimanja, dibelai, terus juga dari kata-kata juga. Walaupun mungkin kondisinya kamu pernah menyakiti dia kelihatan tegar, tetapi sebenarnya dia tuh sensitif, apalagi masalah hati, masalah keluarga, dia sering baper ya. Jadi jangan kaget kalau dia overprotective
ya. Biasa Cancer itu overprotective. Kenapa? Karena takut kehilangan. Dia sangat-sangat sensitif, apalagi kalau bicara tentang apa yang dia miliki tuh baru dia sudah sayang, ya, dia akan menjaga gitu. Jadi jangan kamu kaget kalau kok saya dijaga terus atau saya dituduh ini, dituduh itu, ya. Ada beberapa klien yang terkoneksi dengan bintang Cancer, ya itu ungkapan rasa sayang cintanya. Dia takut kamu pergi kemana, terjadi apa-apa, ya, itu karena overprotective itu. Dia sangat sensitif, dia takut kehilangan, ya. Jadi jangan berpikir dia cemburuan, dia ini, dia itu, enggak, ya. Saking sayangnya dia sama kamu, dan memang karena pembawaan karakter dia yang sensitif, ya, takut kehilangan, terus juga baperan. Nah itu, jadi kamu harus bisa lebih mengerti akan dirinya. Walaupun mungkin dia tuduh-tuduh yang enggak jelas, tapi sebenarnya ya itu karena ada trauma-trauma gitu, ya, dari dirinya, karena memang pembawaan dari lahir dia sangat sensitif, apalagi mengenai bicara hati, ya, entah pasangan ataupun keluarga gitu, ya. Oke, berikutnya kita lihat oke, di High Priestess ada juga King of Cups dan ada Queen of Pentacles. Di sini untuk Queen of Pentacles, ya, wah, kita lihat di sini, wah, bintang yang tegas, ya, tapi penyayang, dipegang oleh bintang Leo, ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa Leo itu overprotective, marah-marah, mukanya datar, ya, tidak punya kasih. Ini banyak orang yang menuduh seperti gitu, padahal sebenarnya dia tegas, bukan pemarah gitu, ya. Jadi berpikirlah yang positif. Makanya banyak Leo yang menduduki jabatan tertentu di tempat-tempat up, ya. Kenapa? Karena ada ketegasan, profesionalisme yang betul-betul dia junjung, walaupun mungkin adik sendiri atau keluarga sendiri atau anak sendiri, kalau tidak ya tidak, kalau benar ya benar gitu. Jadi kalau kamu pacaran dengan Leo, jangan kamu mempermainkan dia, ya. Jadi kalau kamu mempermainkan dia, dia punya ketegasan untuk bisa melindungi dirinya, sehingga kalau dia dibilang tidak ya tidak gitu. Jadi dia tegas, ya, bukan pemarah. Jadi orang biasa melabelkan itu orang jutek, judes, cuek, ya, kepada Leo, padahal sebenarnya dia orangnya tegas dalam segala hal, apalagi dalam hubungan dia nggak mau yang main-main gitu, ya. Dia orangnya dewasa dalam apapun dan bertanggung jawab gitu. Dia mau juga pasangannya juga harus bisa sama seperti dia, jangan terlalu banyak kekanakan, jiwa childish, kekanak-kanakan yang nggak jelas gitu, ya. Jadi bedakanlah tegas dengan pemarah, ya. Untuk kategori Leo ini adalah orang tegas gitu, tetapi sekarang orang mengsalahartikan, ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Maaf ya, suara saya agak saya radang, ya, jadi agak serak, ya. Di sini ada Eight of Cups, Queen of Cups, terus The Sun. Oke, berikutnya di sini kita lihat yang paling sopan, ya, yang paling kalem, ya, dipegang oleh bintang Virgo, ya. Jadi Virgo ini orangnya menjunjung tinggi etika. Kalau kamu terkoneksi dengan Virgo, dia melihat kamu tuh, kamu mungkin kalau menyakiti hatinya tuh dia sudah tahu nih, orang nih diam-diam tapi dia memperhatikan, ya. Jadi jangan berpikir Virgo itu orang lemah, tidak, dia kuat, ya. Dia kelihatan lemah, tapi kalau satu kali dia bilang tidak gitu. Dia punya prinsip, ya. Dia menjunjung tinggi etika. Kalau kamu nggak punya etika, percuma. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu kaya, tapi kalau nggak punya etika, dia nggak mau gitu bermain-main dengan orang-orang yang ceroboh, ya, ataupun mungkin orang-orang yang seenak dewe gitu, ya, seenak hati, dia nggak suka, ya. Dia diam-diam tapi dia memperhatikan. Jadi Virgo ini orangnya paling sopan dari seluruh zodiak, ya, paling tenang, paling sopan, ya. Cuman sisi kerasnya ada. Jadi kamu jangan mempermainkan hati Virgo. Virgo tuh orangnya juga super sensitif, ya. Dia juga mau pasangannya tuh tegas dan sopan seperti dia. Jangan yang gerasa gerusuh, ya. Jadi kalau kamu ditegur Virgo, itu berarti memang kamu udah kelewatan gitu. Karena terkadang kita kan
merasa bahwa kita biasa aja, tapi memang dia tuh menuntut kesopanan, sopan santun yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Virgo harus bisa sopan, apalagi kalau kamu terkoneksi dengan pimpinan Virgo, wah harus bisa lebih jaga etika gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat bintang berikutnya. Di sini ada Six of Cups, ada Nine of Wands, dan ada Chariot. Wah, ini mempesona nih ya, bintang yang sangat mempesona dipegang oleh bintang Libra ya. Wah, Libra nih diam-diam tapi punya karisma ya. Dimana jangan kamu kaget ya kalau banyak orang yang suka Virgo, suka sama Libra ya. Karena dia memang mempunyai karisma, dia punya pesona sendiri. Jadi kalau kamu punya pasangan Libra, jangan kaget kalau dia punya banyak teman lawan jenis ya. Kenapa? Karena mereka nyaman bersama Libra. Dia tuh diam, dia bisa menjadi pendengar yang baik ya. Jadi jangan kamu cemburu-cemburu. Karena memang dia punya daya tarik tersendiri di mata orang lain gitu. Dan di mata kamu juga seperti gitu ya. Terkadang banyak yang berpikir Libra itu apalagi kalau pasangan ya, cemburunya tinggi. Kenapa? Karena seolah-olah Libra itu mengkhianati. Padahal sebenarnya tidak ya. Orang yang datang ke Libra karena orang nyaman gitu ya. Bukan berarti dia yang datang gitu kan, nggak mungkin kita mengusir orang ya. Jadi harus bisa mengerti bahwa orang itu nyaman aja sama Libra gitu, entah curhat, entah bergaul ataupun apapun gitu. Jadi kalau kamu punya pasangan Libra ya jangan kaget kalau dia punya banyak sahabat lawan jenis yang dekat ya dan nyaman, sampai-sampai mungkin kamu cemburu karena ya orang-orang nyaman saja sama dia gitu ya. Dia punya pesona itu dari senyuman yang menawan gitu. Jadi orang tenang juga, dan dia bisa jadi pendengar yang baik dan bisa menyimpan rahasia, sehingga kadang-kadang ada masalah orang-orang bisa curhat, dia juga bisa mendengarkan walaupun mungkin kondisinya dia tidak bisa membantu menyelesaikan, tetapi setidaknya bisa mendengarkan udah lebih dari cukup gitu. Dan memang dia punya pesona sendiri dari senyuman, tatapan, dan kalaupun mungkin dikasih tugas dia menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, sehingga itu menambah karisma dia, ataupun orang tambah sungkan ataupun ada nilai plus terhadap Libra gitu. Jadi ibaratkan kalau dibilang tong kosong nyaring bunyinya tuh kan nggak ada di Libra gitu, dia berisi gitu, walaupun dia diam-diam seolah-olah dia nggak bisa apa-apa, ternyata dia mampu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bintang berikutnya. Di sini ada Five of Pentacles, ada Knight of Swords, ada Nine of Cups. Oke, jadi di sini tadi kita bicara Libra mempesona, di sini sosok yang misterius ya, diam-diam memperhatikan dari jauh. Kalau tidak langsung dia bisa segap kamu ya. Tuh, kamu bilang kata di rumah, ternyata kamu ada di sini gitu ya. Nah, ini mata-mata intel ya. Paparazzi ya, CCTV berjalan dipegang oleh Scorpio. Scorpio adalah orang yang paling misterius ya. Jadi kita nggak bisa tebak dia. Dia maunya apa, kadang-kadang romantis, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia baper, kadang-kadang dia manja ya. Dan seolah-olah cool aja gitu ya. Kalau kita belum masuk dalam hubungan ya, kita serasa kayak ingin mengejar Scorpio karena dia punya pesona yang sangat tinggi dan ramah. Jadi kadang-kadang Scorpio itu membuat orang baper, betul tidak ya? Kalau kalian terkoneksi dengan Scorpio, dia orangnya romantis. Cuman terkadang langsung tiba-tiba ghosting gitu. Kita sudah sayang-sayangnya, kok tiba-tiba dia menghilang ya. Nah, ini karakter Scorpio ya, karena Scorpio juga tuh orangnya cepat-cepat bosan ya, mut-mutan juga. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Scorpio, ya jangan kaget kalau hatimu nanti agak sedikit gimana-gimana gitu ya, dak-dikduk ya, karena ini pasangan nih kayak bikin sakit kepala ya. Kadang-kadang dia bahagia, tiba-tiba dia marah, habis itu tiba-tiba dia romantis ya, ajak keluar ya, tiba-tiba kasih hadiah, tiba-tiba dingin, tiba-tiba menghilang ya. Jadi ya seperti gitu, misterius, nggak bisa ditebak. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Scorpio, ya kamu yang harus bisa mengontrol emosi kamu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang perkenalan dengan Scorpio, kadang-kadang
dipikir kita itu di Scorpio tuh suka sama kamu gitu, karena saking memberikan kenyamanan, senyuman menawan, tatapan indah, tajam, dan memberikan harapan. Padahal ternyata cuman PHP, cuman teman doang ya. Makanya orang biasa kadang-kadang baper sama Scorpio. Padahal Scorpio tuh biasa aja, tapi orang yang baper gitu ya. Jadi kalau dibilang zodiak misterius dipegang oleh Scorpio ya. Oke, berikutnya lagi kita lihat ada Ten of Swords. Di sini juga ada Ace of Pentacles. Ada Page of Swords. Oh ya 3 ya. Wah, ini ya. Jadi zodiak yang menyenangkan ya, yang ora urus, pokoknya paling happy aja, orang macam nggak pusing ya. Pokoknya dia yang happy, ora urus, pokoknya ya kalau mau dibilang egois ya nggak egois juga, tapi pokoknya orang yang menyenangkan aja gitu ya. Ini dipegang oleh Sagittarius ya. Jadi kalau kamu punya pasangan Sagittarius, jangan kaget kalau tiba-tiba yang dischedulkan itu tidak dilakukan, yang tidak dischedulkan itu malah dia lakukan, karena dia suka dia akan melakukan sesuai dengan mood dia, menyenangkan. Pokoknya selama dia senang dia lakukan, selama dia tidak senang ya dia bisa batalkan gitu. Jadi kebanyakan Sagittarius pokoknya ya hampir mirip-mirip seperti Scorpio juga, tidak bisa ditebak gitu. Tapi dia lebih bisa mengekspresikan. Kalau Scorpio kan dulu diam di tempat ya, jadi kita nggak tahu ini sebenarnya maunya apa karena dia diam. Tapi kalau Sagittarius itu ketahuan sekali bahwa hari ini dia bahagia, hari ini dia cemas, hari ini dia lagi nggak enak badan. Dia ketahuan karena dia bisa mengekspresikan rasa yang ada kegembiraan dalam hatinya gitu. Jadi kalau dibilang menyenangkan ya, dia sosok yang bisa menjadi pendengar yang baik, bisa juga pencerita. Dia kan suka cerita ya, suka heboh gitu ya, dan bisa beradaptasi dimanapun ya. Kalau di tempat yang formal dia formal, di tempat yang agak sedikit buat stres juga bisa dia cerita ceria ya. Nah ini dia bisa mengikuti atau bisa beradaptasi ya. Jadi Sagittarius itu adalah orang yang menyenangkan. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu mendapatkan pasangan Sagittarius, tiba-tiba Sagittarius lebih tenar daripada kamu gitu ya. Karena orang itu dia bisa beradaptasi dan bisa membawa dirinya berbaur kepada orang baru gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Four of Swords. Ada Nine of Pentacles, ada King of Pentacles. Di sini kalau mau dibilang orang bijaksana ya, ataupun ya pokoknya bijak, bisa mengambil keputusan dengan baik. Tuh ada Four of Swords ya. Terus pembawaan tenang, terus menatap dengan tajam ya. Pokoknya intinya nggak gegabah. Ini dipegang oleh bintang Capricorn ya, yang bijaksana, dia bijaksana ya. Jadi jangan kaget kalau kamu punya pasangan itu dia bilang enggak, iya ya, hampir mirip seperti Leo ya. Tetapi kalau Capricorn ini dia bijaksana dalam artian dia tidak kaku. Kalau Leo kan kaku ya. Kalau Capricorn ini dia macam contohnya, kalau kamu dengan dia mau mengambil keputusan ya dia lihat dari sisi kamu, dia lihat dari sisi dia gitu. Nanti dia melihat ambil suara kamu juga. Kamu contoh ya, kamu mau makan apa, terus kamu bilang saya mau makan bakso, terus kamu maunya makan apa, saya makan soto gitu ya. Jadi cari, nanti dia tahu, oh ya oke, kita pergi ke warung makan yang ada soto dan baksonya gitu. Tidak seperti kan biasanya kan makan apa, soto atau makan bakso, udah deh kita makan ini aja, soto aja ya. Nah gitu. Tapi dia tidak, dia akan mencari solusi di mana ada warung yang menyediakan itu, ataupun kalau tidak ya dibungkus aja baru nanti makan di rumah bersama gitu. Pokoknya intinya bagaimana caranya bijaksana dia tidak akan pernah mengedepankan egonya. Nah ini jadi beruntung kalau kamu dapat Capricorn ya, karena orangnya tulus dan bertanggung jawab. Kalau dia sebagai ibu, dia keibuan sekali. Dia akan bertanggung jawab pada keluarga. Gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat Wheel of Fortune. Terus di sini juga ada Three of Swords.
Ada Two of Swords. Oke, di sini bintang yang tertutup ya, yang penuh dengan rahasia, misterius juga, mirip-mirip seperti kalau mau dibilang bintang Virgo ya, tapi kalau Virgo kan pendiam ya. Tapi kalau ini memang dia tertutup gitu. Ini dipegang oleh Aquarius. Jadi kamu jangan kaget kalau ada rahasia-rahasia yang sebenarnya dia tutupi gitu. Ya, seolah-olah biasa aja padahal sebenarnya dia banyak rahasia gitu yang kamu nggak tahu. Nanti ujung-ujungnya kamu nanti akan tahu sendiri, tapi jangan berharap dia yang akan memberitahu kamu gitu. Dia diam aja. Kalau nanti kamu tahu sendiri ya, oke ya memang seperti gitu. Jadi dia akan pernah mau menceritakan kisah hidupnya ya. Jadi kamu yang harus jadi detektif untuk dirinya, karena dia nggak akan pernah menceritakan apapun ya. Dan dia juga seperti orang atau sahabat yang bisa menyimpan rahasia ya. Nah ini tertutup juga dia, dia pintar gitu kan. Tapi untuk berbagi juga kadang-kadang kita sungkan, padahal dia sebenarnya welcome gitu. Terus kita mau berteman juga kadang-kadang kita segan gitu ya, padahal sebenarnya dia welcome aja, tapi kayak macam ada karisma gimana, karena dia kayak macam dingin ya, menutup diri ya, padahal dia welcome gitu. Tapi karena pembawaan, jadi orang itu banyak yang sungkan sama Aquarius gitu ya. Tapi banyak juga yang nyaman kalau sudah bersama, nyaman karena memang pembawaannya bagus gitu. Cuman kalau orang belum kenal baik Aquarius, dikiranya sombong gitu. Betul tidak Aquarius ya? Oke, berikutnya kita lihat di sini ada The Death, di sini ada Knight of Wands, dan ada miring-miring ya nih barang nih ya. Four of Wands, ini kartunya licin soalnya. Oke, dan terakhir di sini adalah zodiak yang penuh perhatian, dipegang oleh Pisces ya. Jadi jangan kaget kalau kamu itu dimanjakan sama si Pisces. Kalau kamu mau cari orang-orang yang mau memanjakan dirimu, ya carilah Pisces, bukan cari Leo ya. Jadi di sini edukasi buat kamu sesuai dengan kamu punya karakter. Saya maunya dimanja Kak Ica. Ya sudah, cari orang yang mempunyai zodiak Pisces, karena Pisces itu orangnya perhatian ya. Ya, jadi dia super perhatian, super peka ya, terus baik. Jadi kalau kamu minta manja-manja sama dia, ini orang yang tepat ya. Dia bisa jadi sosok ayah yang bijaksana, tapi penuh perhatian ya, dan seorang ibu yang betul-betul tulus dan penuh dengan kelembutan ya. Jadi ini dia kayak macam perawat, bisa merawat kamu. Jadi kalau kamu manja-manja sama dia, ini tempatnya. Tapi kan ada beberapa juga yang memang zodiak memang baik ya, tetapi ini orang zodiak yang paling perhatian ya. Dia lebih peka terhadap kebutuhan kamu, dan jangan sia-siakan dia, karena pada saat kamu sia-siakan dia ya dia akan pergi gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa memberikan perhatian lebih kepada dia gitu ya. Jadi tuh 12 zodiak ya, pilih kamu posisinya ingin di mana ya, carilah zodiak-zodiak itu. Ataupun mungkin kalau kamu sudah terkoneksi dengan bintangnya, ya kamu harus bisa mengerti wataknya gitu. Harus bisa saling menerima karakter dari pasangan gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.